Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini Okta ingin ngajak teman-teman untuk ngobrol santai terkait perempuan. Well, sebelum Okta mulai obrolan santai ini, teman-teman yang suka membaca bisa baca ulasan lengkapnya di blog Okta, alamatnya ada di atas sini. Di situ sudah Okta ulas secara lengkap terkait teori di balik ceriwisnya perempuan. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya, perempuan mayoritas memiliki sifat yang merupakan menjadi ciri khas, yaitu ceriwis. Teman-teman juga sudah pasti menyadari kan bahwa mayoritas perempuan di muka bumi ini memiliki sifat ceriwis. Memang ada beberapa kalangan perempuan yang pendiam, tapi pada saat disudutkan oleh situasi dan kondisi tertentu, perempuan bagaimanapun akan keluar sifat aslinya, yaitu ceriwis. Nah, kondisi yang terjadi pada umumnya adalah perempuan tidak jarang disalahkan atas sifat ceriwisnya ini, terutama perempuan yang sudah berumah tangga atau sering berinteraksi dengan lawan jenis, yaitu dengan laki-laki. Karena laki-laki ini cenderung pendiam, tidak ahli dalam mengolah kata-kata. Jadi perempuan yang pada dasarnya pandai mengolah kata-kata ini cenderung dipersalahkan. Karena bagi sebagian orang, ceriwis ini merupakan sifat yang sedikit egois, cenderung mendominasi dan merugikan lawan bicara. Namun teman-teman tahu nggak sih, ternyata sifat ceriwis ini merupakan sifat pembawaan dari penciptaannya perempuan itu sendiri loh. Jadi ini ada keterkaitannya dengan kondisi biologis perempuan. Hal ini sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah. Oleh karena itu, ceriwis tidak bisa menjadi tolak ukur baik buruknya karakter seorang perempuan. Okta pernah baca dalam bukunya Taufik Pasya yang berjudul Revolusi IQ, EQ, SQ tahun 2008, edisi cetakan pertama. Di dalam buku tersebut, Taufik Pasya mengutip dari penelitiannya Sandra Wetelson. Dalam penelitian 9 otak laki-laki dan 5 otak perempuan yang dilakukan oleh Sandra Wetelson pada tahun 1982, ia menyebut bahwa korpus kalosum atau jembatan saraf yang menjadi penghubung belahan otak kanan dan otak kiri pada perempuan ini cenderung lebih besar daripada korpus kalosum laki-laki. Wetelson kemudian mengatakan bahwa bagian-bagian ini bertanggung jawab dalam hubungan antar belahan otak yang menjamin ketepatan dan keakuratan perpindahan informasi antar belahan otak. Nah, teman-teman, yang dimaksud Wetelson di sini adalah jadi di antara belahan otak kita, kanan dan kiri, ini ada jembatan saraf berupa serabut saraf yang menghubungkan antar kedua belahan otak. Ini terkait dengan berjalannya perpindahan informasi antara otak kanan ke otak kiri. Secara biologis pada perempuan, serabut saraf yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri atau yang disebut korpus kalosum ini lebih besar. Jadi bisa dibilang serabut sarafnya lebih kompleks ya. Nah, kondisi biologis seperti inilah yang membuat perempuan ini cenderung ahli dalam membahasakan emosinya. Sekalipun ia adalah perempuan pendiam, ia bisa dengan baik untuk mengekspresikan situasi yang sedang dirasakan oleh perasaannya. Penelitian dari Wetelson ini didukung oleh penelitian Simon Levy, masih dalam buku Taufik Pasya. Jadi dari penelitiannya ini, Levy menemukan bahwa memang betul korpus kalosum pada perempuan ini cenderung lebih besar dari laki-laki. Levy menambahkan, begitu juga dengan kondisi komponen yang dinamakan komisura anterior. Komisura anterior ini juga merupakan penghubung belahan otak yang sifatnya lebih primitif. Menurut Levy, keberadaan dua komponen itu yang dapat menerangkan mengapa ekspresi-ekspresi emosional pada perempuan lebih ekspresif dan mendalam daripada laki-laki. Kondisi biologis seperti ini yang menyebabkan perpindahan informasi dari otak kanan ke otak kiri pada perempuan berjalan lebih baik daripada laki-laki yang cenderung memiliki korpus kalosum lebih kecil. Dampaknya bukan hanya membuat perempuan jadi lebih ekspresif dalam membahasakan emosinya, tapi ia juga bisa sekaligus mengekspresikan emosinya dalam tata bahasa yang tertata, teratur, dan rapi, dan yang pastinya sekaligus dengan intonasi yang mendukung emosinya. Ini kenapa sifat ceriwis ini merupakan sifat yang lumrah yang dimiliki oleh perempuan. Penelitian terkait korpus kalosum antara perempuan dan laki-laki ini merupakan argumentasi ilmiah yang tidak bisa terbantahkan atas fenomena ceriwisnya perempuan. Dari wawasan ini, Okta semakin yakin bahwa pepatah yang mengatakan perempuan tidak pernah salah itu benar adanya.
Jadi untuk teman-teman perempuan Okta di luar sana, jika sering dipersalahkan karena sifat ceriwis, teman-teman bisa menanggapinya dengan jawaban smart ala corpus callosum ini. Poin yang perlu Okta tegaskan dalam pembahasan ini adalah bahwa Okta tidak sedang mengajari teman-teman perempuan untuk mencari pembenaran atas sifat ceriwis. Teori corpus callosum ini bisa kita gunakan untuk membela diri apabila kita sedang dipersalahkan atau disudutkan karena sifat alamiah ini. Namun yang perlu teman-teman ingat bahwa jika sifat ceriwis ini dibiarkan begitu saja atau dibiarkan secara berlebihan, juga akan berpotensi untuk menyakiti perasaan orang lain. Jadi teman-teman harus paham kapan kita bisa menggunakan sifat ceriwis ini dan kapan kita harus menahannya. Jika kita bisa mengontrol atau menggunakan sifat ini dengan baik, kita akan tetap bisa berlisan tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Oke? Well, Okta rasa obrolan santai terkait ceriwisnya perempuan ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komen di bawah, share and subscribe. Terima kasih. See ya.